Dokter pun sampai berkata kepada paman saya, "Mas, ini jenengan telat sekian menit, anak ini nggak ada." Saya disamperin oleh sesosok yang menyerupai kakek saya. Aku beda ya sama yang lain, itu yang nggak kelihatan, temanku nggak pernah lihat. Saya lihat dihabisi sekali ya. Oh, dihabisi dengan cara? Dengan cara, maaf, digorok lehernya dengan pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Jagongan Mistis. Teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas support kalian untuk channel ini. Semoga ini menjadikan amal baik, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelimpahan rezeki, dan kehidupan yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Jagongan Mistis kali ini di hadapan saya sudah kedatangan tamu, seorang pria, seorang pria jauh dari Blitar, Jawa Timur. Namanya Mas Krisna. Selamat datang Mas Krisna. Nah, Mas Krisna ini saya kenal dengan Mas Krisna itu dari Mbak Ani. Mbak Ani yang dulu pernah Jagongan Mistis di sesi yang pertama. Nah, ini masih saudara dengan Mbak Ani. Nah, pertama kali saya kenal dengan Mas Krisna itu melalui video call. Video call saya di Jakarta, Mas Krisna lagi di Jogja ya. Lagi di Jogja. Dan sekarang ini lagi di Jogja lagi. Kita Jagongan Mistis di Jogja ini. Di Jogja, betul kan. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu pada saat video call itu tiba-tiba Mas Krisna ada yang ini ya, apa istilahnya masuk ya? Masuk gitu. Dan itu seorang bocah ya, seorang bocah tapi dari keturunan Belanda. Dari keturunan Belanda yang sejarahnya ini adalah si anak ini pernah dibunuh ya. Betul. Dibunuh oleh pasukan Jepang pada waktu itu dan namanya adalah Andre. Nah, sebelum berkisah tentang Andre ini, saya ingin tahu nih Mas Krisna tentang pengalaman Mas Krisna, kok tiba-tiba Mas Krisna bisa seperti itu gitu loh. Apakah memang dari dulu sudah memiliki suatu talenta indera keenam ya yang mungkin lebih peka atau bagaimana, atau mungkin pernah mengalami sesuatu hal gitu ya yang istilahnya di luar nalar gitu. Monggo nanti diceritakan Mas, itu gimana sih awalnya gitu. Simak ya teman-teman. Dulu pada saat saya kelas 6 SD. Maaf, ini manggil saya tante. Saya dari awal kita ketemu manggilnya tante. Oke. Iya. Siap. Jadi waktu itu saya pada saat kelas 6 SD, saya pernah waktu itu sakit demam. Jadi pada waktu itu diagnosa dokter itu adalah demam karena demam berdarah dan disertai dengan tipes. Gejalanya saya sampai panas itu udah lebih dari normal lah kan ininya. Udah itu lupa angkanya berapa. Jadi udah tinggi sampai sekali ya? Tinggi sekali, dan waktu itu saya sampai sudah tidak sadarkan diri. Tengah malam gitu tuh kejadiannya. Untung pada saat itu ada paman saya pas kebetulan di rumah. Karena ayah saya lagi keluar kota sama eyang saya yang kakung. Itu saya akhirnya diantar ke rumah sakit. Itu begitu sampai di rumah sakit, saya diperiksa dokter dan didiagnosa. Dokter pun sampai berkata kepada paman saya, "Mas, ini jenengan telat sekian menit, anak ini nggak ada." Oh ya? Iya, karena benar-benar saya sudah dalam kondisi di luar, bisa dibilang kalau orang normal itu halusinasi yang sangat luar biasa, koma. Berarti koma ya? Koma. Iya. Dan ketika saya mengalami koma itu, ada salah satu kejadian itu saya kurang tahu ya kalau untuk detailnya, karena kan kita berbicara tentang hal seperti ini kan nggak semua orang juga paham ataupun percaya. Tapi yang saya alami pada waktu itu, saya disamperin oleh sesosok yang menyerupai kakek saya dari ibu. Padahal kakek itu
sudah meninggal ketika jauh sebelum saya lahir. Itu datang ke saya kemudian diajak beliau untuk berkeliling. Pertama kali saya berkeliling, saya ditunjukkan suatu padang, jadi kayak hamparan tanah yang sangat luas. Dan si kakek saya itu bilang, ini loh kakek itu selama ini tinggal di sini, ya, dan tempat yang paling suci, tempat yang paling bersinar sempurna nantinya itu ada di sana. Dia menunjukkan sesuatu kayak bukit atau gunung gitu tuh, tapi di atasnya itu cahaya yang sangat terang banget. Jadi pada waktu itu saya juga sampai nggak kuat untuk melihat, terus saya dirangkul oleh kakek, saya diajak pulang. Itu tepat begitu saya lihat lagi, tubuh saya itu terkapar di ICU. Kakek bilang, kamu belum waktunya ikut kakek, kamu masih harus bikin bangga orang tuamu, harus bisa nunjukin ke orang tuamu bahwa kamu itu adalah anak yang bisa membanggakan mereka nantinya. Udah, biar nanti kakek cukup minta doain kamu aja, kamu pulang. Setelah itu saya seperti kerasa didorong gitu kan. Saya masuk ke tubuh lagi. Saya sadar, pertama kali sadar karena itu kan di ruang ICU tuh. Saya tuh sempat bingung, kok ruang ICU sesak banget ya, banyak orang. Jadi di sebelah saya itu orang banyak sekali. Tapi itu orang dalam nyata atau bagaimana? Itu ternyata orang bukan yang nyata. Dan saya sadarnya itu adalah orang-orang nyata pada waktu itu. Cuman ketika ibu saya datang pertama kali, loh, udah sadar. Iya, Mah, alhamdulillah. Cuman kok di sini ramai banget ya, Mah? Saya bilang gitu kan. Ramai mana ini loh, cuma ada Mama. Nah, dari situ awalnya. Setelah itu sekian puluh tahun ke depan lah, itu saya udah ngabein tuh, paling itu ya hanya mungkin diberikan kelebihan, saya bisa kayak lihat hanya sekedarnya, atau mungkin ada sesuatu hal yang nggak normal saya mungkin lihat dan sebagainya. Nah, ketika pada saat saya lulus kuliah itu saya sering mengalami puncak-puncak itu, saya sering mengalami gangguan itu dalam artian kok sering kayak saya tiba-tiba ngamuk, terus tiba-tiba kayak di luar kendali. Saya coba konsultasi ke tante saya itu, Tante Ani, yang sebelumnya pernah jadi tamu dan sekaligus teman tante itu. Tan, saya seperti ini, kok kejadiannya seringkali saya merasakan gangguan-gangguan, seringkali saya kayak mengamuk marah tanpa sebab. Itu kenapa? Oleh Tante Ani, saya dibantu, deteksi sama dia, ternyata saya itu seperti magnet kalau bahasa dengan kita sehari-hari kayak magnet. Jadi makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu ketika ada saya nempel itu gitu nempel. Ya, langsung masuk. Dibersihkan oleh Tante Ani itu banyak, nggak cuma 1-2, hampir ada puluhan waktu itu. Berarti masih belum bisa mengendalikan diri ya? Saya belum bisa mengendalikan ya. Ketika saya berjumpa dengan satu makhluk itu, pasti mereka nempel ikut. Makanya termasuk yang sering bikin saya marah tanpa sebab itu ya pengaruh dari salah satu makhluk tersebut. Oh gitu. Iya. Nah, setelah itu saya mencoba untuk dikondisikan oleh Tante Ani, saya diajarkan untuk mengontrol dan sebagainya. Nyata Tante bilang, bakatmu itu kamu bisa, atau nantinya ketika ada mereka yang memerlukan atau mungkin ingin berkomunikasi, itu mereka akan menyampaikan dan lewat kamu. Dan itu bukan sesuatu hal yang kalau orang lain kan biasanya mereka mempelajari ya Teh ya. Mempelajari dengan mungkin berguru dengan siapa atau meminta tuntunan. Kalau ini enggak gitu loh. Jadi pesan dari Tante Ani pada waktu itu cuma kamu tak bisa dibilang sempurnakan sedikit biar bisa mengontrol diri. Cuma seperti itu. Ya berarti memang sebetulnya Mas Krisna ini sudah memiliki bakat ya, talenta di bidang itu sebenarnya sudah dari kecil mungkin. Hanya kadang-kadang seseorang yang memiliki suatu kelebihan tetapi belum bisa diwujudkan atau belum bisa di apa ya istilahnya diasah itu gitu ya. Kadang-kadang memang menunggu titi wanci gitu, menunggu waktu gitu. Nah akhirnya pada suatu yang dianggap suatu waktu yang tepat akhirnya terkondisikan dengan keadaan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang ya memang antara percaya dan nggak percaya dan itu nyata gitu. Dan banyak vonis di luaran sana tuh itu menganggap saya tuh satu
kadang anak itu waras nggak sih? Yang kedua, yang namanya Krishna tuh aslinya mengada-ngada atau gimana sih? Itu sering sekali tuh, dan nggak cuma dari luar, bahkan dari dalam keluarga saya. Makanya saya sebenarnya pun sering ngerasa bentrok. Saya nggak mau kayak gini terus, karena saya sering divonis seperti itu gitu loh. Berarti Mas Krishna ini mulai bisa artinya kayak mediumisasi gitu ya? Itu sejak setelah usia koma dewasa, itu ya? Berarti. Setelah koma itu? Belum. Kalau setelah koma itu saya mengabaikan karena mungkin menurut saya ini mungkin hanya satu kelebihan, karena pada waktu itu juga usia saya kan masih kecil, saya belum bisa memikir jauh. Usia berapa waktu itu? Pada waktu itu kelas 6 SD, kira-kira usia sekitar 12 tahun gitu ya. 10, iya, kelas 6 SD itu 12 tahun. Sekitar 12 tahun. Artinya masih belum ini apa mungkin. Iya, dan saya hanya menganggapnya mungkin pada waktu itu aku beda ya sama yang lain. Itu yang nggak kelihatan, temanku nggak pernah lihat, saya lihat, hanya seperti itu saja. Iya, gitu. Tapi ngomong-ngomong Mas, yang kakek yang Mas Krishna ketemu di saat jenengan koma itu, dulunya memang Masnya udah pernah ketemu dengan beliau? Belum. Oh belum. Jadi beliau meninggal mungkin Masnya masih lahir, kecil ya? Belum lahir. Iya. Oh belum lahir. Belum lahir. Okay. Dan saya melihat sosok kakek itu, kenapa saya langsung mengenali itu kakek, karena kan di rumah kakek tepatnya di Bandung itu kan foto beliau kan masih ada. Oh iya. Ya, jadi saya cuma mengenal dia hanya dari foto itu. Terus akhirnya ketemu. Nah, ketemu itu saya juga, loh, berarti ini kakek saya. Entah itu benar sosok emang kakek saya atau yang lain kan Allahu alam ya Tante ya. Yang jelas pengalaman saya waktu itu awalnya seperti itu. Iya. Terus akhirnya dengan berjalannya waktu sampai akhirnya sekarang ini Mas Krishna kok bisa ketemu dengan Andre? Ketemu dengan Andre itu jadi seperti ini, pada saat bulan Februari kemarin tepatnya, itu kan saya pindah nih Februari tahun ini 2022 ya? Itu kan saya pindah ke Blitar, karena kan saya sebelumnya kan berdomisili di Pekalongan. Ikut istri saya pindah ke Blitar. Ya kan, pada satu kesempatan saya pingin jalan-jalan nih sama istri, ceritanya gitu. Berangkatlah saya sama istri waktu itu ke Batu, Malang. Ya, ketika di Batu Malang, saya sama istri nyewa satu villa. Pertama berjalan normal, dari siang kita jalan-jalan, terus sore hari kita istirahat, itu masih normal. Tapi ketika menjelang malam hari sekitar jam 7:30-8 itu, saya ingin ngopi nih di depan villa sama ngerokok. Istri saya karena udah capek, dia kan tidur. Saya di depan. Itu sambutannya, mungkin kalau bangsa mereka bilang itu sambutan kepada kita, itu sama kayak ada tiba-tiba angin kencang banget. Stop dulu Mas, angin kencangnya. Sekarang minum dulu. Siap Tante. Ayo silakan. Iya, kita minum ya teman-teman. Terus tadi gimana masalah angin? Ya, tiba-tiba tuh angin sangat kencang, angin sangat kencang, dan itu tuh seperti gini, sosok dia belum memperlihatkan, tapi seperti orang kalau kita bilang caper, cari perhatian, kasih angin kencang, hilang, kemudian dari lawan arah keluar lagi, kencang dan sebagainya. Udah, itu belum sampai dia mewujudkan atau saya melihat sosok dia. Ketika saya masuk ke dalam, saya mencoba istirahat di depan TV, ada sofa seperti itu, saya mencoba istirahat di situ. Tiba-tiba nongol di depan TV. Dia tuh muncul di depan TV. Jadi benar-benar ngelihat ya? Benar-benar ngelihat, yang tadinya saya lihat TV hanya, loh, itu siapa ya? Kok anak kecil sosoknya? Solid, kondisinya solid. Benar-benar dia anak kecil, dan dia seperti caper gitu, dan terus dia melambaikan tangan ke saya. Saya ajak komunikasi, ternyata namanya dia Andre, dan dia pada waktu itu masih benar-benar pure orang Belanda. Dia anak seorang, pada waktu itu kalau dia berkisah ke saya, bapaknya itu kayak semacam menir atau apa gitu pada zaman penjajahan dulu, VOC. Tepatnya Belanda, dan VOC dia itu ayahnya adalah tokoh yang dulu termasuk memberikan arahan kepada masyarakat sekitar untuk penanaman apel.
Jadi dia tuh kayak pemrakarsanya. Kenapa sekarang ada Berarti di Batu Malang itu di Batu tadi ya? Malang itu tuh. Seperti itu. Dia bercerita, terus kenapa sih kamu dekat sama saya? Karena ternyata dia itu di sana nggak punya teman. Nggak punya teman. Saya tanya, kenapa nggak punya teman? Kemana? Mungkin dulu atau keluargamu atau apa? Ternyata dia terpisah. Terpisahnya pada saat itu peralihan ke penjajahan Jepang. Ayah ibunya, ini menurut dia itu ayah ibunya. Menurut ceritanya ya. Menurut cerita si Andre itu orang tuanya ditarik paksa, diculik pada waktu itu tuh. Diculik oleh pasukan Jepang. Ya, pasukan Jepang ketika siang hari. Posisi si Andre itu katanya sedang bermain-main di luar dan tahu kalau misalnya orang tua seperti kan kadang anak mengejar. Iya. Nah, si Andre mengejar itu oleh tentara Jepang malah dihabisi sekali ya. Oh, dihabisi. Dengan cara cara maaf digorok lehernya dengan pedang. Innalillahi raji'un. Ya Allah, pada saat itu Andre itu masih kecil ya. Dia berusia 10 tahun. Iya. 10 tahun kalau ini sekitar kelas 3 SD. Iya. Ya kan, kelas 3 masih SD gitu. Lucu-lucunya kalau kita bilang. Dan ayah ibunya ya nggak tahu ya karena sampai sekarang dia pun bilang tidak pernah mengetahui jejaknya, karena kalau yang saya pernah pelajari ya Teh ya, masih saya baca artikel-artikel, memang kalau ketika orang meninggal dan dia mungkin berbeda tempat atau lokasi, dimensinya pun nggak akan ketemu. Dalam artian mungkin Andre ketika itu meninggal di Batu Malang itu, orang tua yang entah diculik kemana keberadaannya dan dia mungkin terbunuh atau meninggal dengan tutup usia secara harfiahnya manusia juga kan tidak tahu, makanya nggak pernah tembus antara si Andre ini dengan keadaan orang tuanya. Dia ikut di saya dan pada waktu itu saya juga sempat bercerita ke Tante Ani karena kan sedikit banyak saya selalu konsultasi, Tan ini ada anak nih kok ikut saya, dia tuh baik apa enggak? Terus kata Tante, oke lah enggak apa-apa tapi jangan sampai dia itu jadi menempel. Jadi tadinya itu kan Andre itu maunya ya tetap ditempel di saya di belakang gitu. Dan Tante Andre akhirnya sekarang kan seperti dipisah. Tapi dipisah dalam artian mereka dia boleh ikut saya tapi tidak untuk menempel langsung dan mempengaruhi saya. Mungkin bisa agak lebih berjarak gitu ya. Seperti itu. Gitu. Tapi tetap dekat dengan Mas Krisna. Betul. Gitu. Karena kan memang oleh Tante Ani, Andre dilihat, ditanyakan juga, dikomunikasikan, dia tidak yang bisa dibilang berbahaya sih, tidak. Seperti itu. Nah ngomong-ngomong nih Mas, di kepala saya ini kok berat ya saya ya. Andre. Andre ini, Andre. Soalnya di sini nih, ini kenapa gitu? Iya. Ini di sini saya sama kepala saya. Andre nggak boleh nakal. Iya. Dan saya mungkin bisa bercerita sedikit, ada hal yang unik Tante di Andre. Jadi memang Andre itu kan pure dia orang Belanda dengan agama dia atau kepercayaan dia, tepatnya kepercayaan dia dulunya kan non Muslim. Ya, dan saya sebenarnya kan ada memang dari leluhur sih Tante. Memang leluhur ada yang dia menjaga atau mengikuti gitu. Itu dia seorang, dia bisa saya bilang mungkin jin Muslim lah tepatnya. Jin Muslim itu sosoknya seorang kakek ya, dia benar-benar Muslim. Dia selalu, kalau saya lihat dan saya tahu, agama atau beribadahnya juga sangat kuat. Nah, dari sosok kakek itu, si Andre itu bilang, kamu boleh mengikuti atau dekat juga dengan cucu saya, tapi kamu harus Muslim. Dari yang nama aslinya adalah Andreas, alhamdulillah kan sekarang dia sudah dimuslimkan. Andreas. Dan sekarang namanya dimuslimkan. Terus oleh si kakek itu dia dijadikan nama jadi Muhammad Andre, karena kalau Andreas, iya, kalau Andreas itu kan masih mengandung nama-nama kepercayaan lain lah seperti itu. Seperti Muhammad Andre. Assalamualaikum Muhammad Andre. Udah ada di sini ya sebenarnya. Sudah ada di sini. Ada. Gimana Andre mau bercerita sama kita? Andre mau ngobrol sama
Tante. Iya. Gimana pemirsa, teman-teman? Pengen ketemu juga sama Andre? Sama Andre? Boleh, nah? Boleh. Oke, ini saya copot dulu ya, takutnya soalnya dia agak hiperaktif. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andre, apa kabar? Kabar Andre sangat baik. Ibu? Iya? Iya. Ibu yang dulu pernah bertemu, tapi tidak bertemu. Itu hanya gambar ibu saja. Iya, waktu itu via telepon, via ini, video call, ya kan, Andre? Iya. Sekarang Andre sudah hadir di sini, ketemu langsung sama ibu. Iya, gimana? Seneng nggak di sini? Iya, ibu banyak sekali. Iya. Teman-teman. Iya, ini lagi ngumpul nih teman-teman. Andre tadi sempat malu karena banyak orang, tapi kata ibu, kata kakak Krishna, tidak apa-apa, kamu tidak boleh malu. Iya, nggak boleh malu. Iya. Andre tadi kemana aja? Andre tadi kesini ya? Ibu. Oh, beli permen? Tidak, bermain. Permen? Bermain. Oh ya, itu. Ya, bermain. Karena ini ya, Andre ini adalah orang keturunan Belanda, jadi masih ada kayak bahasa Inggrisnya gitu, logatnya gitu. Ini punya siapa, Andre? Ini? Ada coklat. Mau? Andre mau? Oh, mau. Itu apa? Boleh pinjam gunting kah? Bisa diambilkan gunting kah? Aku nggak bisa buka. Ibu tahu, Andre suka coklat. Suka apa? Ibu mengetahui Andre suka coklat. Iya, karena kan Krishna cerita. Makasih ya. Nih, tak bukain dulu ya Andre ya. Ini saya nggak bisa buka langsung nih. Sabar, bentar ya. Oke, mana tangannya? Tangan baiknya mana? Tangan baiknya, tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Dimakan ya, dihabisin ya. Andre, sambil cerita boleh? Andre, boleh mungkin mengenang kisahnya Andre dulu ya, nggak apa-apa? Iya. Walaupun itu sangat sedih ya. Menyedihkan dan sedikit mengingatkan, tapi itu sudah terjadi. Iya, ya maaf Andre jadi kayak mengungkit kembali gitu. Nah sampai sekarang Andre sudah pernah ketemu dengan ayah ibu yang waktu itu diambil paksa ya oleh pasukan Jepang. Waktu itu kakek berusaha untuk mempertemukan Andre. Dan ibu, jika ibu tahu, alhamdulillah tiba-tiba father and ibu itu datang. Dan Andre bertemu dengan my father, my mother. Oh ya? Bertemu karena Andre dibantu oleh kakek satu. Oh gitu, iya. Kakeknya Mas Krishna ya? Iya. Oh, alhamdulillah berarti udah ketemu. Tapi setelah itu sudah tidak ada. Tidak ketemu lagi. Ya, Andre juga sempat bertanya, my father kamu sebetulnya ada di mana? Andre sangat merindukan, tapi dia tidak berbicara apa-apa. Oh gitu ya, mungkin ibu apa ya, mungkin ingin menyampaikan sesuatu tapi belum kesampaian ya ke Andre gitu. Nggak apa-apa ya Andre, itu kisah lama. Sekarang Andre mudah-mudahan nantinya ditempatkan tempat yang baik ya. Amin. Ya, dihabisin dulu tuh coklatnya. Enak sekali. Ibu terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ini tadi yang beli Tante Ani. Iya.
Ya Andre, makasih banyak ya sudah hadir di sini, udah sambil kita berbagi cerita gitu ya, sampai akhirnya Andre punya sahabat Mas Krisna, terus banyak hal pembelajaran hidup yang Andre bisa ambil ya. Dan hanya satu yang Ance kau bilang, Ance berjanji tidak akan pernah nakal, dan tidak akan pernah mengganggu siapapun. Iya, bagus itu. Jadi kita sesama makhluknya Tuhan harus saling menghargai, harus saling menjaga, ya, nggak boleh saling mengganggu. Dan kita tidak boleh dendam kepada siapapun. Kata kakek, Ance juga tidak boleh menaruh dendam kepada Nippon yang telah membunuh Ance pada waktu itu. Oh, Nippon ya, yang waktu itu membunuh Andre. Jadi juga tidak boleh, kata kakak tidak boleh menaruh dendam. Iya, bagus. Karena dendam itu tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Akhirnya malah menimbulkan sakit hati yang nggak berkesudahan, Andre. Ya kan? Iya. Jadi semuanya harus diserahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Iya. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Andre, mungkin sampai di sini dulu ya. Andre boleh main-main lagi. Bermain lagi. Boleh ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Maaf. Iya, minum dulu Mas, minum dulu. Oh iya. Jadi ya memang kekanak-kanakannya itu ya masih ya memang pada saat dia meninggal usianya masih sangat kecil ya, sehingga masih kebawa gitu ya. Betul. Tadi dia cerita kalau udah pernah ketemu sama. Oh ya? Iya. Saya malah juga. Yang menolong kakek. Katanya. Oh kakek, mungkin. Gitu. Iya. Ibu memang tidak mengatakan apapun seperti itu. Mungkin seperti kayak di flashback seperti itu ya. Jadi bisa juga. Mungkin dia hanya bertemu sekedar untuk mengobati rindunya karena seorang anak yang memang terpisah lama bahkan sampai akhir hidupnya dia tidak bertemu dengan orang tuanya. Betul. Iya. Okay. Nah, maksudnya mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan nggak? Artinya dari pengalaman Mas Krisna di bidang ini ya, artinya ya itu bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di luar dimensi manusia sampai akhirnya punya sahabat ya, Andre itu tadi gitu. Adakah selain Andre Mas Krisna punya teman? Selain Andre sebetulnya ya itu yang saya tadi sempat bilang sosok kakek. Oh, tapi bukan sesosok kakek yang memang itu dulunya memang kakeknya Mas Krisna atau ini kakek atau leluhur dari keluarga, bisa dibilang kakek dari orang tua ayah saya itu memiliki leluhur dan ya beliaunya ini yang gitu. Sekarang memang sampai sekarang memang dia menjaga atau mungkin dipasrahkan dari seorang kakek saya dulu untuk menjaga saya seperti itu. Kalau menurut saya pernah berkomunikasi dengan beliau karena kan tadinya nggak tahu nih tujuannya kakek tersebut apa kok dia tuh selalu mengikuti saya. Terus dia pasti kemana-mana saya pergi atau kemana-mana dilalah ada hal sesuatu yang sedikit pengalaman tuh. Waktu itu saya pernah berkendara sepeda motor. Saya masih jalan-jalan lah dan itu sore hari. Itu juga sangat santai, saya tidak yang ngebut atau gimana. Tiba-tiba tuh ada yang membisiki, jadi sosok kakek itu membisiki, belok ojo lewat jalan lurus. Ya, artinya beloklah jangan lewat jalan lurus. Saya cuma ini kenapa ya? Cuma saya bismillah deh, saya ikut belok aja mengikuti arahan. Ternyata ketika saya belok pada waktu itu saya kan mau ke kayak sebuah kafe gitu untuk nongkrong habisin sore hari gitu. Saya sampai di situ, saya sempat buka Instagram, ternyata waktu itu di berita Pekalongan ada jadi jalan yang tadi itu, yang seharusnya saya lurus itu, kan saya diarahkan belok. Itu tuh ada kecelakaan beruntun dan banyak korban jiwanya sepeda motor, jadi ada truk yang nyeblong. Terus akhirnya nabrak.
Jadi seperti itu. Nah, itu awalnya makanya saya Itu kejadiannya tahun berapa? itu sekitar saya belum menikah ya, itu udah agak lama, 2000, antara 2013 12. Oh, udah beberapa ya, artinya belum begitu lama Belum juga begitu ya. lama gitu. Dan itu saya mulai bertanya sebenarnya siapa sih kakek ini, maksudnya gimana, dan dia menyampaikan intinya saya pada waktu itu kakek saya itu menganggap katanya saya yang paling beliau sayang. Ya sebenarnya sih kalau yang namanya anak cucu kan memang semua disayang ya. Cuman karena gini tuh, saya dari kecil memang kesehariannya ikut dengan kakek dan nenek. Ya. Karena pada waktu itu orang tua saya masih kuliah semuanya di luar kota pula. Oh. Betul. Ya, terus tinggal bersama kakek nenek seperti itu, Tante. Nah, teman-teman, ini tadi kita bincang-bincang ya dengan Mas Krisna, pengalaman Mas Krisna dengan bersahabat dengan sosok Andre yang masih ada keturunan darah Belanda yang meninggalnya karena penggal ya pada saat oleh transisi Nippon. peralihan dari Belanda ke Jepang gitu. Iya, itu dibunuh oleh Nippon ya, sehingga Nippon, Jepang. Pak Andre ini kalau misalnya lihat ketemu dengan seseorang yang mirip-mirip dengan orang Jepang, itu dia masih sangat paranoid. Gitu. Iya, sangat takut sekali. Seperti itu. Nah, kira-kira Mas Krisna apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman gitu loh? Kalau dari pengalamannya Mas Krisna. Iya, yang jelas teman-teman kalau misalnya pesan-pesan nih sebelum kita tutup. Ya, teman-teman kalau dari saya cuma satu. Kalau memang teman-teman mempunyai kelebihan seperti itu ya disyukuri aja. Karena apa? Jujur teman-teman, nggak hanya kita cari asiknya nih, wah asik kita bisa tahu dunia yang di luar dunia nyata. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih atau yang mungkin beda dari orang lain. Tapi kita harus juga siap dengan mental. Karena apa? Nggak semua orang, bahkan mungkin keluarga kita itu banyak yang mereka malah menyudutkan kita, menganggap kita itu malah justru yang tidak normal. Ya jadi seperti ini itu bisa dibilang anugerah teman-teman dari Yang Kuasa, dan ini juga bisa dibilang bukan pure suatu kebanggaan buat kalian, karena memang vonis di kehidupan nyata pasti belum semua orang bisa menerima atau bisa mempercayai apa sih yang kita lihat, apa sih yang memang kita sampaikan, karena itu semua masih banyak yang sangat bertentangan. Karena kembali lagi tuh hal seperti ini kan percaya tidak percaya. Iya. Hanya seperti itu sih pesan-pesan saya. Jadi harus siap mental juga. Iya, siap mental, dan tentunya kita juga tetap berpegang teguh pada agama. Betul. Dan kita selalu pemohon kepada Allah untuk mohon perlindungannya, petunjuknya agar kita tetap berjalan di jalannya. Seperti itu. Pegangan kita, prinsip kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menyalahartikan setelah kita tahu bahwa kita itu seperti ini, kita justru malah berbelot. Dalam arti berbelot, kita malah menyingkirkan Yang Kuasa. Sedikit-sedikit kita minta pertolongan kepada hal yang tidak syirik jadinya kan. Menjadikan itu syirik. Iya. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita berbincang-bincang panjang tadi dengan Mas Krisna dan Andre yang akhirnya alhamdulillah bisa ikut hadir di bincang-bincang jagungan mistis kali ini ya. Dan ambil nilai positifnya, semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menebarkan pembelajaran hidup untuk siapapun. Dan terima kasih kepada Mas Krisna yang sudah hadir untuk bisa kita saling berbagi pengalaman cerita di jagungan mistis ini. Gimana? Kenapa Andre ya? Oh iya, Andre bilang terima kasih Ibu untuk coklatnya. Oh iya, sama-sama Andre, terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Baik teman-teman, mungkin hanya sampai di sini jagungan mistis saya bersama Mas Krisna. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen yang positif, serta share ke teman-teman.
sehingga saya bisa menyajikan terus jagongan mistis yang menarik, dan semoga bisa menebarkan manfaat dan pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Baik, terima kasih perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.